Halo Bapak Ibu, boleh saya tanya satu hal pribadi? Kapan terakhir kali Anda berdiri dari kursi tanpa rasa sakit? Kapan terakhir kali Anda naik tangga tanpa harus berhenti di tengah karena lutut gemetar? Apakah Anda juga mulai takut jatuh saat berjalan sendiri? Atau pernah merasa malu karena harus minta tolong anak untuk sekadar bangkit dari duduk? Kalau iya, Anda tidak sendiri. Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa kaki mereka melemah diam-diam, pelan-pelan. Sampai satu hari mereka tidak bisa lagi berdiri sendiri. Dan tahukah Anda, ini bukan karena usia, tapi karena tubuh Anda sudah lama minta tolong. Tapi hari ini saya ingin beri harapan. Dengan perubahan kecil dalam makanan harian, Anda bisa mengembalikan kekuatan kaki, mencegah kram, dan bergerak bebas lagi tanpa rasa takut. Dan untuk menemani kita, saya sudah terhubung lewat sambungan audio dengan seorang pendengar setia dari Makassar, Pak Jafar, 68 tahun, pensiunan guru yang dulunya aktif, tapi sekarang sering mengeluh kakinya cepat lelah. Halo Dokter Andi, terima kasih sudah undang saya. Memang betul dok, dulu saya merasa masih kuat, tapi sekarang boro-boro main badminton, berdiri terlalu lama aja lutut seperti mau copot. Dulu saya bisa keliling kompleks 4 putaran tiap pagi. Sekarang baru 10 menit lutut rasanya mau patah. Nah, kita akan bahas 10 makanan luar biasa yang bisa mengubah itu semua. Jika Anda sayang pada tubuh Anda, sayang pada kemandirian Anda, maka wajib tonton sampai akhir. Oke, kita mulai dari makanan pertama. Makanan sederhana, murah, tapi efeknya luar biasa untuk otot dan kaki kita. Telur. Hehe, wah ini makanan favorit saya sejak muda dok, tapi jujur sekarang jarang makan. Katanya kolesterol. Itu mitos lama yang bikin banyak orang takut makan telur. Faktanya, Bapak Ibu, telur adalah makanan dengan protein paling lengkap. Disebut nilai biologis tertinggi. Artinya semua asam amino esensial untuk memperbaiki otot ada di dalam satu butir telur. Dan tidak hanya itu, telur juga mengandung vitamin D. Penting banget untuk kekuatan otot dan tulang. Dan ada kolin, zat yang bantu otak dan saraf kita mengirim sinyal ke otot. Kalau sinyal ini lambat, otot juga jadi lemah dan lambat merespon. Wah, saya baru tahu dok. Saya pikir selama ini cukup makan daging aja. Ternyata telur lebih lengkap ya. Betul Pak, dan telur juga membantu rasa kenyang lebih lama. Jadi kalau sarapan pakai telur, Bapak Ibu tidak cepat lapar dan bisa hindari ngemil makanan olahan yang justru bikin otot makin lemah. Penelitian di Nutrients Journal bahkan menunjukkan, lansia yang rutin makan telur selama 6 minggu punya massa otot yang lebih stabil, lebih kuat, dan jarang jatuh. Wah, besok saya mulai lagi dok. Telur rebus 2 butir tiap pagi. Mantap Pak Jafar. Jadi Bapak Ibu di rumah jangan takut makan telur ya. Pilih yang direbus atau dimasak tanpa minyak berlebih. Telur bukan cuma sarapan, dia adalah investasi kekuatan kaki Anda. Sekarang kita masuk ke makanan kedua, ikan berlemak. Bapak Ibu pernah dengar tentang salmon, sarden, atau tuna? Ikan-ikan ini bukan hanya enak, tapi punya kekuatan luar biasa untuk menjaga otot tetap kuat dan sendi tetap lentur. Kenapa? Pertama, karena ikan berlemak mengandung protein berkualitas tinggi yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan menjaga massa otot, apalagi setelah usia 60. Kedua, ikan ini kaya akan omega 3, lemak sehat yang punya efek anti peradangan. Ingat ya, peradangan kronis itu musuh utama otot dan sendi. Itu yang bikin kaki Anda sering nyeri, lutut susah dilipat, dan pergelangan terasa kaku. Saya sering ngilu di lutut, apalagi saat dingin dom. Itu salah satu gejala umum Pak. Dan kabar baiknya, omega 3 dari ikan bisa membantu mengurangi peradangan itu. Selain itu, ikan berlemak juga mengandung vitamin D dan koenzim Q10. Vitamin D bantu penyerapan kalsium, penting untuk kekuatan tulang, sementara koenzim Q10 bantu produksi energi otot. Jadi Anda tidak mudah lelah saat bergerak. Dalam studi tahun 2020 di Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, ditemukan bahwa konsumsi omega 3 secara teratur dapat meningkatkan kekuatan otot,
memperbaiki fungsi sendi, dan menurunkan risiko jatuh. Bapak Ibu, kalau Anda ingin kaki yang kuat dan sendi yang tidak nyeri setiap pagi, tambahkan ikan berlemak ke menu mingguan Anda, minimal 2-3 kali seminggu. Bisa dikukus, dipanggang, atau dibuat sup bening yang hangat dan sehat. Lanjut, makanan ketiga yang wajib ada di dapur kita, ayam. Banyak orang berpikir ayam itu biasa saja, tapi bagi lansia, ayam adalah salah satu sumber protein tanpa lemak terbaik yang sangat dibutuhkan untuk memulihkan dan menjaga otot. Kenapa tanpa lemak itu penting? Karena semakin bertambah usia, metabolisme kita melambat. Kelebihan lemak jenuh bisa menyebabkan inflamasi, memperberat persendian, dan mempercepat kehilangan massa otot. Ayam, khususnya bagian dada tanpa kulit, mengandung vitamin B6. Vitamin ini penting dalam metabolisme energi, supaya tubuh tidak cepat lelah. Kalau Bapak Ibu sering merasa lemas setelah jalan sebentar, bisa jadi tubuh kekurangan asupan protein yang tepat. Dan bukan cuma itu, kalau Anda membuat kaldu tulang dari ayam, itu mengandung kolagen. Zat penting untuk menjaga fleksibilitas sendi dan mencegah nyeri lutut atau pergelangan kaki. Saya jadi inget, Dok. Dulu istri saya suka bikin SOP ayam kampung. Kalau makan itu, rasanya badan lebih ringan, lutut nggak terlalu kaku. Tapi sekarang jarang dimasak karena kami pikir yang penting sayur saja. Wah, itu contoh bagus Pak Jafar. Justru SOP ayam dengan tulang itu luar biasa. Selain lezat, juga sumber kolagen alami. Bapak Ibu di rumah, jangan anggap remeh ayam. Kalau dimasak dengan cara yang sehat, direbus, dipanggang, atau dibuat sup, ayam bisa jadi makanan andalan untuk mempertahankan kekuatan kaki Anda. Studi di Journal of Nutrition and Metabolism tahun 2017 membuktikan konsumsi protein tanpa lemak seperti ayam secara rutin bisa mengurangi peradangan, menjaga massa otot, dan memperkuat sendi. Sekarang kita masuk ke makanan keempat yang sering dilupakan, padahal sangat penting, susu, keju, dan yogurt. Banyak orang hanya fokus pada otot dan lupa bahwa tulang adalah pondasi kekuatan kaki kita. Saat tulang melemah, lutut jadi tidak stabil, pergelangan mudah nyeri, dan risiko jatuh meningkat drastis. Produk susu adalah sumber utama kalsium, mineral penting untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Dan jangan lupa, selain kalsium, susu juga mengandung vitamin D. Tanpa vitamin D, sebanyak apapun kalsium yang Anda konsumsi, tubuh tidak bisa menyerapnya dengan optimal. Saya dan istri dulu minum susu setiap malam, Dok. Tapi setelah usia 60, kami berhenti karena takut kolesterol. Saya juga bingung, yogurt itu sehat atau malah banyak gulanya? Pertanyaan bagus, Pak. Memang tidak semua produk susu itu sehat. Yang terbaik adalah versi alami dan tidak diberi pemanis berlebih. Contohnya, yogurt plain, lalu tambahkan buah segar dan sedikit chia seed. Itu camilan yang sempurna, rendah gula, tinggi protein, baik untuk tulang dan pencernaan. Ngomong-ngomong soal pencernaan, Bapak Ibu, yogurt juga mengandung probiotik. Kenapa ini penting? Karena saluran cerna yang sehat akan membantu penyerapan kalsium dan protein lebih efisien. Jadi bukan hanya apa yang kita makan, tapi juga bagaimana tubuh kita menyerapnya. Studi tahun 2021 di jurnal Bone menunjukkan bahwa konsumsi susu dan yogurt secara rutin pada orang dewasa usia lanjut berkaitan dengan tulang yang lebih kuat dan risiko patah tulang yang lebih rendah. Kesimpulannya, kalau Anda ingin kaki tetap stabil, tulang kokoh, dan menghindari jatuh, jadikan susu, keju, dan yogurt bagian dari rutinitas harian Anda. Sekarang kita masuk ke buah yang sangat mudah ditemukan, murah, tapi sering diremehkan. Buah ini bisa bantu mencegah kram, menjaga keseimbangan elektrolit, dan memberi energi stabil untuk kaki Anda. Namanya pisang. Pisang kaya akan kalium. Mineral ini berperan penting dalam mengatur kontraksi dan relaksasi otot. Ketika tubuh kekurangan kalium, otot jadi gampang tegang, muncul kram mendadak di malam hari atau saat jalan jauh. Selain itu, pisang juga mengandung karbohidrat sehat. Artinya, energinya dilepas perlahan, tidak menyebabkan lonjakan gula darah tiba-tiba seperti makanan manis lain. Ini penting karena gula darah tidak stabil bisa membuat Anda cepat lelah dan susah bergerak.
Wah, ini baru saya tahu, Dok. Kadang malam-malam saya kaget terbangun karena kram betis. Biasanya saya pijat saja, tapi ternyata bisa dicegah lewat makanan ya. Betul sekali, Pak Jafar. Dan kabar baiknya, pisang itu camilan yang ideal. Bisa dimakan langsung, dicampur oatmeal, atau dijadikan smoothies. Selain kalium, pisang juga mengandung vitamin B6 yang membantu metabolisme protein dan komunikasi antara saraf dan otot. Penelitian tahun 2016 di American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan asupan kalium yang cukup, terutama dari buah seperti pisang, berkaitan erat dengan fungsi otot yang lebih baik dan penurunan risiko kram pada orang lanjut usia. Bapak Ibu, kalau Anda ingin kaki yang bebas kram, lebih stabil, dan tidak mudah lelah, masukkan pisang ke dalam pola makan harian Anda. 1 buah setiap pagi saja sudah cukup memberi manfaat besar. Sekarang, kita bicara soal sayuran. Banyak orang mengira makan sayur itu hanya penting untuk pencernaan. Padahal ada sayur yang bisa mengurangi kram, mempercepat pemulihan otot, bahkan bantu tulang tetap kuat. 2 sayuran yang saya maksud adalah kangkung dan pecai. Apa istimewanya? Dua-duanya mengandung magnesium, mineral penting yang sering dilupakan. Magnesium membantu otot berkontraksi dan rileks dengan baik. Kalau Anda sering merasa otot tegang atau kelelahan di sore hari, bisa jadi tubuh kekurangan magnesium. Kangkung dan pecai juga kaya akan vitamin K yang membantu kalsium menempel kuat di tulang. Jadi bukan cuma mencegah kram, tapi juga memperkuat tulang dan sendi kaki. Wah, saya baru sadar. Istri saya sering masak tumis kangkung, tapi kami pikir itu cuma pelengkap. Ternyata bagus juga untuk otot ya, Dok. Luar biasa bagus, Pak. Dan satu lagi kelebihan, sayuran hijau ini juga kaya antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas dan mengurangi peradangan sendi. Dalam penelitian tahun 2017 di Journal of Sports Science and Medicine, ditemukan bahwa sayuran kaya magnesium seperti kangkung dan pecai terbukti membantu fungsi otot, mengurangi kelelahan, dan mempercepat pemulihan pasca aktivitas. Bapak Ibu, jangan tunggu kaki terasa berat dulu baru makan sayur. Tambahkan kangkung atau pecai dalam menu makan siang atau malam Anda. Tumis sederhana dengan sedikit bawang putih dan minyak zaitun pun sudah cukup memberikan manfaat besar untuk kaki Anda. Kita lanjut ke makanan ketujuh yang sering dianggap makanan orang susah, padahal kaya manfaat luar biasa untuk otot lansia. Namanya kacang hijau dan lentil. Keduanya merupakan sumber protein nabati yang sangat penting, terutama bagi lansia yang ingin memperkuat kaki tanpa terlalu bergantung pada daging. Selain protein, kacang hijau dan lentil juga mengandung zat besi, mineral penting yang membantu mengangkut oksigen ke otot. Kalau Bapak Ibu sering merasa cepat lelah, napas pendek, dan kaki berat saat naik tangga, bisa jadi Anda kekurangan zat besi. Dan masih ada manfaat lain. Kacang-kacangan ini kaya akan serat yang membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Gula darah yang fluktuatif bisa bikin tubuh cepat lemas dan otot susah pulih setelah aktivitas. Saya kira kacang hijau cuma bagus buat bubur manis, Dok. Ternyata ada protein dan zat besinya juga ya. Berarti bagus juga buat saya yang gampang ngos-ngosan kalau jalan jauh. Betul sekali, Pak. Dan bukan cuma itu. Lentil dan kacang hijau juga mengandung asam amino esensial untuk memperbaiki jaringan otot yang rusak. Jadi cocok banget dikonsumsi setelah aktivitas fisik. Apalagi buat Bapak Ibu yang ingin tetap bergerak lincah di usia 60-an ke atas. Menurut studi di Nutrients Journal tahun 2022, konsumsi rutin lentil dan kacang hijau pada orang dewasa lanjut usia terbukti meningkatkan kekuatan otot, memperbaiki daya tahan fisik, dan mengurangi rasa lelah. Bapak Ibu, jangan ragu untuk mulai menambahkan kacang hijau ke menu sarapan atau lentil ke dalam sup sayur. Makanan sederhana ini bisa jadi penyelamat kekuatan kaki Anda. Makanan ke-8 yang saya rekomendasikan hari ini bukan berasal dari Indonesia, tapi manfaatnya luar biasa untuk otot dan kekuatan kaki. Namanya quinoa. Quinoa adalah biji-bijian dari Amerika Selatan dan dijuluki sebagai superfood karena kandungan nutrisinya sangat lengkap.
Yang paling istimewa, quinoa mengandung semua asam amino esensial, jarang ditemukan pada sumber nabati. Artinya, quinoa bisa menjadi pengganti protein hewani yang sempurna, terutama bagi bapak ibu yang ingin mengurangi konsumsi daging karena kolesterol atau asam urat. Selain protein, quinoa juga kaya akan zat besi, penting untuk mengalirkan oksigen ke otot. Kalau kaki terasa cepat capek atau berat setiap sore, bisa jadi Anda kekurangan zat besi, dan quinoa bisa jadi solusi alami. Wah, saya pernah lihat quinoa di supermarket, tapi ragu mau beli, Dok. Saya pikir itu makanan orang luar negeri. Ternyata bagus juga untuk orang seusia saya. Sangat bagus, Pak. Justru karena kandungan magnesiumnya tinggi, quinoa membantu mencegah kram otot, mengurangi ketegangan, dan meningkatkan produksi energi sel. Magnesium ini penting banget buat kita yang sudah tidak muda lagi, supaya tetap bisa bergerak aktif tanpa cepat lelah. Quinoa juga punya indeks glikemik rendah, artinya tidak bikin gula darah melonjak, sehingga Anda tidak cepat lapar dan bisa menghindari ngemil yang merusak otot. Menurut studi dari Frontiers in Nutrition tahun 2019, konsumsi quinoa terbukti meningkatkan kekuatan otot, mendukung metabolisme yang sehat, dan menambah daya tahan fisik pada lansia. Bapak Ibu, quinoa bisa dimasak seperti nasi, campur dengan sayur atau sup, atau dijadikan bubur gurih pun bisa. Coba 1 mangkuk kecil sehari, efeknya bisa besar untuk kaki dan tubuh Anda. Sekarang kita masuk ke makanan ke-9, salah satu buah paling bergizi di dunia. Alpukat. Ya, buah hijau lembut yang sering jadi jus ini ternyata luar biasa penting untuk otot dan mobilitas kaki kita. Apa rahasianya? Pertama, alpukat mengandung kalium lebih tinggi dari pisang. Artinya, ia membantu menyeimbangkan elektrolit tubuh, mencegah kelelahan otot, dan mengurangi risiko kram. Kedua, alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal, lemak sehat yang mirip dengan minyak zaitun. Lemak ini berfungsi mengurangi peradangan sendi, meningkatkan pelumasan, dan menjaga agar gerakan kaki tetap mulus dan tidak sakit. Saya suka alpukat, Dok. Biasanya diminum pakai susu kental manis. Tapi baru tahu kalau ternyata kandungan nutrisinya sehebat itu. Hehe, nah itu dia Pak. Alpukatnya sehat, tapi kalau ditambah gula berlebih, jadi kurang maksimal manfaatnya. Coba diganti dengan yogurt plain, atau dimakan langsung dengan sedikit perasan lemon. Selain kalium dan lemak sehat, alpukat juga mengandung vitamin E dan antioksidan yang melawan radikal bebas penyebab penuaan otot. Dan yang paling menarik, alpukat membantu menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Tidak seperti karbohidrat sederhana yang bikin kita cepat lapar dan lemas. Alpukat memberikan rasa kenyang yang tahan lama dan mendukung aktivitas fisik lansia. Penelitian tahun 2020 di Nutrients Journal menunjukkan bahwa konsumsi alpukat secara teratur bisa meningkatkan fungsi otot, memperbaiki mobilitas, dan mengurangi peradangan pada sendi. Bapak Ibu, jangan ragu jadikan alpukat sebagai camilan sehat. Setengah buah saja per hari sudah cukup untuk menjaga kekuatan dan fleksibilitas kaki Anda. Dan sekarang kita sampai pada makanan ke-10, yang kecil bentuknya tapi besar dampaknya, kacang-kacangan dan almond. Banyak orang lansia takut makan kacang karena dikira bikin kolesterol. Padahal kalau jenisnya tepat dan porsinya cukup, kacang justru bisa jadi senjata ampuh untuk memperkuat kaki dan menjaga energi. Kenapa? Karena kacang-kacangan dan almond kaya akan magnesium, mineral penting untuk mencegah kram, kelelahan otot, dan mendukung produksi energi sel. Selain itu, kacang juga mengandung lemak sehat omega 3 dan omega 6 yang bersifat antiinflamasi. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sering nyeri sendi, artritis, atau merasa kaku saat berjalan. Saya biasanya ngemil kacang goreng, Dok. Tapi setelah dengar ini, saya jadi pengen coba almond yang mentah. Mungkin lebih sehat ya. Pilihan yang bijak, Pak. Almond mentah atau kacang yang dipanggang tanpa garam adalah pilihan terbaik. Selain lemak sehat, kacang-kacangan juga mengandung protein nabati untuk menjaga massa otot dan serat untuk menstabilkan gula darah.
Artinya, Bapak Ibu tidak hanya mendapat tenaga yang tahan lama, tapi juga mengurangi rasa lapar yang mendorong ke makanan tidak sehat. Menurut studi di Journal of Nutrition tahun 2019, konsumsi almond secara rutin terbukti meningkatkan daya tahan otot, mengurangi inflamasi, dan mendukung kesehatan sendi. Jadi jangan ragu untuk menjadikan kacang-kacangan sebagai camilan sehat harian. Segenggam kecil setiap sore bisa jadi kunci kekuatan kaki Anda. Bapak Ibu, hari ini kita sudah bahas 10 makanan sederhana, tapi luar biasa untuk memperkuat kaki, mencegah kram, mengurangi nyeri, dan menjaga kemandirian di usia lanjut. Mulai dari telur, ikan, ayam, hingga alpukat dan kacang-kacangan. Semua makanan ini mudah didapat, tapi hanya akan memberi manfaat kalau kita mulai mengubah kebiasaan. Hari ini, bukan besok. Karena kelemahan otot tidak terjadi tiba-tiba. Dia datang pelan-pelan, diam-diam, tapi begitu terasa, bisa mengubah hidup kita selamanya. Saya ingin tutup dengan mendengar sedikit dari Pak Jafar. Setelah mendengar semua ini, apa yang Bapak rasakan? Sebelum saya beri waktu ke Pak Jafar untuk berbagi refleksi terakhirnya, izinkan saya menyampaikan satu hal penting. Semua informasi dalam video ini bersifat edukatif. Jika Bapak Ibu memiliki kondisi medis khusus, sedang menjalani pengobatan, atau punya riwayat penyakit tertentu, selalu konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter pribadi atau ahli gizi Anda sebelum mengubah pola makan secara signifikan. Setiap tubuh itu unik, dan apa yang cocok untuk satu orang belum tentu cocok untuk yang lain. Terus terang dok, saya sempat takut kehilangan kekuatan, takut jadi beban buat keluarga. Tapi setelah ngobrol hari ini saya sadar, masih ada banyak yang bisa saya lakukan. Mulai dari dapur sendiri, dari sepiring nasi, sebutir telur, semangkuk sayur. Saya ingin tetap bisa jalan ke masjid, belanja ke pasar, dan main sama cucu, tanpa harus dituntun. Amin, Pak Jafar. Semangat Bapak semoga jadi inspirasi bagi banyak orang yang menonton video ini. Dan untuk Anda semua yang mendengarkan, tolong tulis di komentar, makanan mana yang paling sering Anda konsumsi, dan mana yang baru pertama kali Anda dengar hari ini? Saya ingin dengar cerita dan pengalaman Anda. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa sukai, bagikan ke keluarga dan teman sebaya, dan berlangganan channel 7 Menit Menuju Sehat, agar Anda tidak ketinggalan info penting lainnya untuk menjaga tubuh tetap kuat, aktif, dan mandiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap melangkah maju. Wassalamualaikum.